Hasil Indonesia Masters 2022, Hajar Leziejia, Anthony Ginting lolos ke semifinal. Jakarta, dilansir dari okezone.com, Anthony Sinisuka Ginting lolos ke semifinal Indonesia Masters 2022 usai mengalahkan wakil Malaysia Leziejia. Kemenangan itu pun diraih Anthony tidak mudah karena ia harus melalui rubber game dengan skor 18-21, 21-16, dan 21-15. Bermain di Istora Senayan pada Jumat 10 Juni 2022, Anthony sudah tampak kesulitan sejak awal game pertama. Dia bahkan dapat tertinggal cukup jauh dengan angka 0-4. Beruntung, Anthony dapat memberikan perlawanan. Hal tersebut membuatnya sukses mengejar dan membuat kedudukan menjadi imbang 6-6. Namun, Lee dapat segera bangkit dan memimpin pada interval pertama 11-8. Setelah itu, Anthony bekerja keras untuk mengejar. Akhirnya dia pun sukses menyamakan kedudukan menjadi 16-16. Walau demikian, Lee kembali menjauh dan memenangkan game pertama dengan skor 21-18. Memasuki game kedua, Anthony berusaha untuk bangkit. Dia bahkan dapat mencuri keunggulan pada awal fase dengan skor 3-0. Dia sukses mematikan langkah Lee dan memperbesarnya menjadi 8-1. Namun, Lee juga tidak mau kalah. Dia juga mencoba untuk mencari celah pada pertahanan Anthony. Namun, akhirnya Anthony sukses menjaga keunggulan pada interval kedua dengan skor 11-6. Anthony kemudian dapat menjaga keunggulannya. Hanya saja, dia sempat kehilangan konsentrasi sehingga Lee sukses membuat kedudukan kembali sama kuat menjadi 15-15. Setelah itu, Anthony dapat menemukan kembali ritme permainannya. Dia lalu kembali memimpin dengan skor 18-15. Dia pun berhasil merebut kemenangan di game kedua dengan angka 21-16. Persaingan yang ketat pun tak terhindarkan pada game ketiga. Baik Anthony dan Lee menunjukkan kemampuan terbaiknya dan saling jual beli serangan. Hal itu membuat skor sampai sama kuat 3-3. Anthony kemudian dapat menemukan celah. Dia pun memanfaatkannya untuk memimpin 6-3. Dia lalu bertahan dan menjaga keunggulannya hingga interval ketiga dengan skor 11-4. Keadaan itu lalu menyulut motivasi Lee. Dia sempat memberikan Anthony kesulitan, namun Anthony dapat menjaga jarak keunggulan dengan skor 14-9. Dia tampil konsisten sehingga merebut kemenangan dalam tempo 1 jam 9 menit dengan skor 21-15. Wow, kamu keren sekali Ginting. Mimin ucapkan selamat atas kemenangannya ya. Jangan lengah, jangan kendor, tuntaskan hingga final. Kalem, tenang, kuasai. Head to head Timnas Indonesia versus Yordania. Ujian sesungguhnya skuad Garuda. Dilansir dari bolasport.com, Timnas Indonesia akan menghadapi ujian sesungguhnya dengan melawan Yordania pada matchday kedua grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Duel Timnas Indonesia versus Yordania bakal berlangsung di Stadion Internasional Jaber Al Ahmed pada Ardia, Kuwait, Minggu 12 Juni 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Indonesia dan Yordania sama-sama memulai kualifikasi Piala Asia 2023 dengan hasil impresif. Kedua tim nasional kompak mendulang kemenangan pada laga perdana. Timnas Indonesia asuhan Sintayong sanggup mencuri 3 poin dari tuan rumah Kuwait pada Rabu 8 Juni 2022. Sempat tertinggal lewat gol Yosef Nasir pada menit 40, skuad Garuda comeback melalui penalti Mark Locke pada menit 44. Dan gol Rahmat Irianto pada menit 47. Sementara Yordania menang meyakinkan 2-0 atas Nepal berkat gol Ali Olwan pada menit 68 dan penalti Hamza Al-Dardur pada menit 82. Yordania pun duduk di puncak klasemen grup A kualifikasi Piala Asia 2023 karena unggul agregat gol dari Indonesia. Kini, kedua tim peringkat 2 besar grup A tersebut bakal saling sikut demi memperbesar peluang lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Di atas kertas, Timnas Yordania memang lebih diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia. Dari segi ranking FIFA, Yordania berada di peringkat ke-91, sedangkan Indonesia bercokol di posisi ke-159. Secara head to head,
The Chivalrous, julukan timnas Yordania, juga jauh lebih superior dalam 4 laga terakhir melawan Indonesia. Bahkan, dari 4 pertemuan tersebut, gawang tim Merah Putih tercatat kebobolan total 12 gol. Seluruh pertemuan bertajuk laga uji coba dan digelar di markas Yordania. Pertemuan pertama Indonesia versus Yordania terjadi saat uji coba pada 12 Februari 2004. Kala itu, Indonesia masih mampu mengimbangi perlawanan dan hanya kalah 1-2. Satu-satunya gol timnas Indonesia dicetak oleh Bambang Pamungkas. Begitu pula pada pertemuan kedua pada 27 Agustus 2011. Indonesia juga hanya kalah tipis 0-1. Perbedaan GAP yang jauh mulai dirasakan timnas Indonesia pada pertemuan ketiga 31 Januari 2013. Timnas Indonesia yang masih dipimpin Neil Maizar dihajar Yordania dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Pertemuan terakhir berlangsung ketika timnas Indonesia dikomandoi Simon McManamy pada 11 Januari 2019. Sayang, Garuda Nusantara kembali menelan kekalahan besar 1-4 atas Yordania. Tak apa Garudaku, itu semua hanyalah kisah kelam perjalanan masa lalu. Kini saatnya kau tatap masa depan. Ku yakin kau pasti bisa. Bravo Indonesiaku. Berikut head to head Indonesia versus Yordania. Presiden Joko Widodo akan buka Piala Presiden 2022 di Solo. Dilansir dari bolasport.com, Ketua PSSI Muhammad Iryawan mengatakan Presiden Joko Widodo akan membuka langsung Piala Presiden 2022 pada Sabtu 11 Juni 2022, diikuti pertandingan pertama yang mempertemukan Persis Solo versus PSS Sleman di grup A Piala Presiden 2022, tepatnya di Stadion Manahan, Solo. Ditemui pada Jumat 10 Juni 2022 di Stadion Manahan, Ketua PSSI Muhammad Iryawan berharap pelaksanaan Piala Presiden 2022 berjalan lancar. Pertandingan ini selain di Solo, ada 3 tempat lain di Malang, Bandung, Samarinda, ujar Muhammad Iryawan. Semoga insya Allah bisa berjalan lancar mulai tanggal 11 Juni sampai 17 Juli. Ini jadi ajang persiapan klub-klub, panitia, dan pelaksana untuk mengadakan kompetisi Liga 1 bulan depan. Iryawan melanjutkan bahwa Piala Presiden 2022 dijadwalkan akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Kita tunggu ya, kita berharap beliau Presiden Jokowi datang. Kita tunggu besok, ujarnya. Undangan sudah dikirim, menteri-menteri terkait sudah dikasih tahu, tambahnya. Piala Presiden 2022 juga jadi ajang uji coba kehadiran penonton di stadion setelah pandemi COVID-19. Iryawan berharap penonton mematuhi peraturan yang berlaku agar Liga 1 2022-2023 mendatang juga bisa dihadiri penonton. Untuk kuota penonton di Piala Presiden 2022 untuk setiap venue adalah 75% dari kapasitas. Piala Presiden dulu situasinya normal. Sekarang kan pandemi Covid ya, menjelang ke endemi lah berarti, kata Iryawan. Namun kami berterima kasih kepada pemerintah sudah diputuskan kemarin lewat rapat koordinasi di gedung Kemenpora bersama Pak Menpora. Kami ada, kepolisian ada, Satgas Covid juga ada. Sudah diputuskan 75% ada penonton, itu yang paling penting. Nanti tiketnya dijual online, ada parameternya seperti vaksin 2 kali dan aplikasi Peduli Lindungi baru bisa apply. Nah, perbedaannya di situ ya, tambahnya. Wajah PSIS terkini. Selamat datang kembali Komisaris EBS. Selamat jalan Lord Komar. Jandia resmi ke PSS. Dilansir dari tribunkalteng.com, sempat gonjang-ganjing karena mundurnya manajer dan komisaris serta lepasnya sejumlah pemain senior, PSIS Semarang kini dalam kondisi 2 wajah, gembira dan sedih. Mengapa? Santer beredar kabar sang komisaris PSIS Semarang Junianto alias EBS kembali menduduki jabatannya setelah mengundurkan diri sekitar 2 minggu yang lalu.
Namun di saat yang bersamaan, dua pemain senior yakni kiper Jandia Eka Putra dan striker Komarudin alias Lord Komar lepas dari PSIS Semarang yang dibela selama 4 tahun. Sebelumnya juga kiper Joko Ribowo dan gelandang bertahan Pinky Pasamba juga ada Fandi Eka Utomo. Jandia Eka Putra sudah memastikan bakal membela PSIS Sleman di Liga 1 2022. Sementara Lord Komar diisukan bakal menyusul ke sana. Fandi Eko juga sudah berlabuh di klub tersebut. Sementara Joko Ribowo ke Barito Putra dan Pinky Pasamba ke Bayangkara FC. Pengumuman merapatnya Jandia Eka Putra ke PSIS Sleman disampaikan via akun Instagram @PSIS Sleman pada Jumat 10 Juni 2022. Para pendukung PSIS Sleman yakni Slemania dan BCS langsung membanjiri kolom komentar unggahan tersebut. Banyak supporter PSIS Sleman kegirangan dengan datangnya Jandia Eka Putra yang bermain gemilang selama memperkuat PSIS Semarang. Sementara hengkangnya Lord Komar langsung diumumkan CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi. Hari ini, PSIS Semarang dan Komar resmi sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Mewakili seluruh elemen tim, terima kasih kepada Komar atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini. Semoga ke depan selalu diberi kesehatan dan kesuksesan dimanapun Komar berkarir, ucap Yoyo Sukawi. Melalui akun Instagramnya @komarudin10, Komarudin juga berterima kasih kepada jajaran manajemen, direksi, pelatih, dan supporter PSIS Semarang. Kode gembira diperlihatkan akun Instagram resmi PSIS @PSISofficial. Sekira 2 pekan lalu, manajer PSIS Semarang Fardan Nandana mengungkapkan dirinya dan sang ayah Junianto yang menjabat komisaris mengundurkan diri. Alasannya, Fardan Nandana akan fokus ke kuliahnya, sementara Junianto yang akrab disapa Ebes mengurusi bisnisnya sebagai pengusaha baja dan rumah sakit. Dalam satu kesempatan, Junianto pernah menyatakan dirinya mundur karena PSIS belum mau diajak profesional. Kabarnya, Ebes menginginkan PSIS Semarang segera melantai di pasar saham, sementara manajemen PSIS Semarang disebut belum siap. Junianto pun menunjuk orang lain untuk mengisi posisinya sebagai komisaris PSIS, Heri Sasongko. Hari ini, Jumat 10 Juni 2022 yang bertepatan dengan ulang tahun dirinya, beredar kabar Ebes kembali menjadi komisaris PSIS Semarang. Hal itu terlihat dari unggahan di akun media sosial resmi milik PSIS Semarang. Selamat ulang tahun untuk Bapak Komisaris PSIS, Bapak Junianto. Respons positif dan kegembiraan langsung diperlihatkan ribuan supporter melalui komentarnya.